Assalamualaikum sahabat muslimah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bekerja sama dengan UIN SMH Banten menyelenggarakan agenda penguatan kampus kebangsaan dalam rangka pencegahan gerakan radikalisme dan terorisme bagi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat di wilayah Banten. Maijen Rudi Widodo, selaku Deputi Bidang Pencegahan BNPT, menjelaskan seminar ini digelar sebagai salah satu aksi dalam memprofiling mahasiswa dari indikasi pihak radikal. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Apakah Anda pernah mendengar kata radikalisme? Di mana Anda mendengarnya? Biasanya sih banyak ya di media sosial atau di TV gitulah. Kayak ada berita tentang radikalisme dan terorisme gitu. Di media sosial kalau nggak di berita-berita tuh suka ada kan yang muncul berita-berita tentang radikalisme dan terorisme. Aku juga suka dengar di televisi sih lebih tepatnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bekerja sama dengan UIN SMH Banten menyelenggarakan agenda penguatan kampus kebangsaan dalam rangka pencegahan gerakan radikalisme dan terorisme bagi mahasiswa. Menurut Anda, apakah agenda ini bermanfaat bagi mahasiswa? Mungkin sebagai penguatan sih bagus ya kalau memang nanti kegiatan yang dilaksanakan tepat gitu dan sesuai dengan tujuan awalnya itu tadi. Kegiatan ini tuh sebagai pencerdasan juga untuk elemen-elemen yang ada di kampus. Kayaknya untuk kita sendiri kurang masuk sih Kak. Jadi kalau misalkan ada acara kayak gini mungkin targetnya ke mahasiswa yang emang terjun langsung ke politik. Menurut Anda, gerakan seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai gerakan radikalisme dan terorisme? Seperti yang melibatkan kekerasan gitu, paham-paham yang terlalu tekstual dan lain sebagainya itu sih. Pemahaman aku radikalisme ini berhubungan sama kekerasan, ancaman, gerakan ekstrim. Mungkin contohnya itu kayak gerakan ancaman gitu, contohnya itu kayak pembunuhan atau penyerangan gitu. Menurut Anda, apakah radikalisme dan terorisme adalah permasalahan besar yang sedang mengancam negeri ini? Mengapa? Radikal dan juga menyangkut dengan kekerasan dan sebagainya itu bagian dari ancaman ya, atau ancaman yang sedang melanda di negeri ini gitu. Ketika nantinya tindakan radikalisme atau terorisme ini didiamkan begitu saja, mungkin menyebabkan efek yang berkelanjutan gitu, terutama bagi negara kita, bisa menimbulkan perpecahan di berbagai wilayah gitu. Besar sih pastinya, karena kan itu bisa ngubah tatanan negara kan efek paling besarnya. Menurut Anda, apa permasalahan terbesar yang sedang dialami negeri ini? Banyak sih, kalau nanya permasalahan terbesar kayaknya kompleks ya, karena dari segi pendidikan, terus juga lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, bukan hanya terorisme saja gitu dan gerakan radikal. Banyak isu lain yang lebih penting gitu, lebih besar gitu, kayak misalkan yang korupsi, yang ada penyuapan dan lain-lain. Itu kan berarti artinya Indonesia sendiri itu masih banyak kasus-kasus korupsi atau penyuapan yang selama ini belum terungkap gitu kan. Ya bener banget, aku juga setuju banget dengan Karawang ini. Menurut Anda, agenda seperti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa supaya mereka bisa menjadi generasi yang berkualitas? Dengan semakin disrupsinya zaman gitu, teknologi semakin berkembang, artinya kan kita sebagai mahasiswa juga butuh skill-skill selain daripada di kelas, karena untuk tahu medan dan lapangan secara langsung juga. Kita sih lebih pengen kalau misalkan ada kegiatan yang berfokus mengingatkan kalau misalkan di Indonesia sendiri ada nih banyak sumber daya alam yang berlimpah gitu, dan kita juga bisa nge-warning orang-orang supaya lebih memanfaatkan itu dibanding dengan produk luar. Aku juga setuju akan hal itu gitu, tentang gimana kita kan masih banyak produk-produk pangan yang emang belum kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Adanya agenda tersebut nyatanya justru menjauhkan mahasiswa muslim dari identitas keislamannya. Bagaimana ya Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kegiatan pembekalan untuk maba merupakan bagian dari program prioritas BNPT 2024 yang mencakup program kampus kebangsaan dan program pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja. Berbagai program deradikalisasi kerjasama BNPT dan kampus bertarget agar mahasiswa sebagai generasi muda makin mencintai bangsa dan negaranya.
memperkuat persatuan Indonesia serta bersikap inklusif dan toleran. Anehnya, praktik program deradikalisasi dan isu radikalisme ini seolah fokus menyasar ajaran Islam dan kaum muslim. Buktinya, salah satu ajaran Islam, yakni jihad, tidak boleh dimaknai sebagai perang, melainkan dimaknai sungguh-sungguh, dengan alasan dianggap sebagai penyebab radikalisme. Padahal sepatutnya bangsa Indonesia justru berterima kasih kepada ajaran jihad yang bermakna perang, karena dengan jihadlah bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda dan akhirnya memperoleh kemerdekaannya. Begitu pula khilafah yang mereka tuduh intoleran dan memecah belah umat atau bangsa. Tuduhan ini karena mereka tidak paham bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Padahal inti dari khilafah adalah penerapan Islam secara kafah. Bahkan secara empiris, khilafah telah berhasil menyatukan umat selama sekitar 13 abad sebelum dihancurkan pada 1924. Penerapan Islam kafah ini ditawarkan sebagai solusi atas problematika bangsa yang tidak kunjung selesai. Targetnya adalah untuk mempersatukan dan menyejahterakan umat atau bangsa. Sebenarnya, berbagai stigma itu tidak perlu ada. Ini karena pada hakikatnya ajaran Islam justru mendorong kuat persatuan dan kesatuan bangsa serta toleransi antar umat beragama. Islam mewajibkan persatuan bangsa, artinya orang yang mementingkan persatuan dan menerapkan sikap persatuan akan mendapatkan pahala. Islam juga mengharamkan berpecah belah, artinya provokator, pemecah belah bangsa, dan sikap berpecah belah akan mendapatkan dosa. Adapun tentang toleransi, Islam tidak perlu diajari. Bahkan Islam adalah maha guru toleransi yang tidak ada duanya. Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, pemersatu seluruh warganya, baik muslim maupun non-muslim. Apapun warna kulit, agama, ras, suku bangsa, wilayah yang sudah lama atau baru bergabung, serta segala latar belakang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Penerapan syariat Islam secara kafah akan mendatangkan rahmat dan persatuan bagi seluruh warga negara. Ini karena aturan Islam diberlakukan adil dan menyejahterakan seluruh rakyat tanpa diskriminasi apapun ras, suku bangsa maupun agamanya. Oleh karenanya, Islam akan menjadikan rakyat di wilayah manapun tidak merasa dianggap seperti anak tiri. Seluruh urusannya akan negara urus dengan baik. Mereka juga akan merasakan kesejahteraan, sekalipun daerahnya merupakan daerah miskin dan sumber pendapatan daerahnya tergolong rendah. Dari sini, loyalitas warga negara diberikan penuh untuk negara oleh warga negara non-muslim sekalipun. Dalam pandangan Islam, menjaga keutuhan wilayah adalah wajib. Haram hukumnya untuk memisahkan diri. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Jika ada orang yang datang kepada kalian ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang sebagai pemimpin, lalu ia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jamaah kalian, maka perangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, dalam ajaran Islam tidak ada paksaan bagi non-muslim untuk masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fiddin." Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam pemerintahan Islam, non-muslim disebut sebagai kafir zimmi. Sebagaimana warga negara muslim, kafir zimmi juga berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, dan harta benda mereka. Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa membunuh seorang mu'ahid atau kafir yang mendapatkan jaminan keamanan tanpa alasan yang hak, ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak 40 tahun perjalanan sekalipun. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, non-muslim diperbolehkan tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya. Negara memberlakukan peraturan bagi non-muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai agama mereka, tetapi tetap dalam koridor syariat Islam. Selain itu, pemerintahan Islam juga akan memberlakukan politik ekonomi yang akan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat. Pemerintah menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan gratis, keamanan birokrasi, jalan, pasar, dan beberapa fasilitas umum lainnya pun berkualitas dan gratis. Selain itu, sandang, pangan, dan papan akan tersedia dengan murah. Pelaksanaan politik ekonomi ini akan menyejahterakan semua rakyatnya tanpa diskriminasi, baik muslim maupun non-muslim. Adapun tentang manipulasi simbol agama, jika simbol-simbol Islam dimaknai dan dipergunakan sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya, apakah itu merupakan manipulasi? Yang terjadi justru kalangan oportunis memanfaatkan simbol-simbol agama untuk kepentingan para elit politik menjelang pemilu agar mereka terlihat agamis. Juga manipulasi ayat-ayat Al-Quran yang agung yang dilakukan oleh kaum liberal untuk melegitimasi pendapat mereka tanpa memperhatikan ayat-ayat dan dalil-dalil lainnya yang terkait. Jika program kampus kebangsaan dimaksudkan untuk menjadikan aktivitas mendiskusikan Islam seolah mendiskusikan ajaran terlarang dan jauh dari peradaban, maka sungguh ini merupakan kesalahan. Sudah selayaknya perguruan tinggi membangkitkan daya kritis dan tidak ikut arus dalam agenda penanggulangan radikalisme. Jika kampus membiarkan dirinya larut mengikuti narasi penguasa, bukan tidak mungkin Islamofobia di perguruan tinggi akan makin subur, sedangkan sekularisasi masif menghujani dunia kampus. Wallahu a'lam bishawab.